Kembali lagi di Sotoy Bola. Gak perlu jago ngomongin bola, yang penting Sotoy aja. kok gak ada suara emang? OBH kok bisa set. Udah. Foto dulu. Tuh kebiasaan anjing. Ini masih satu. Kan harusnya dari tadi. Gila. Kenapa giliran selalu udah di tag masih Baru aja ngajak inget. foto. Baru inget. Balik lagi kita akan membicarakan seperti biasa edisi Piala Dunia yang kemarin kan kita udah ngomongin tuh Messi is the God, ya kan? Yap. Nah, karena waktu itu Ronaldo belum mencetak gol kan. Iya. Nah, minggu lalu waktu melawan Uzbekistan, negaranya Kusanov Iya benar. Iya. dan negara para terapis, kita Ronaldo berhasil mencetak 2 gol dan menjadikan dia sebagai pemain satu-satunya pemain yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Wow. Akhirnya Ronaldo bisa mencetak sejarah juga di Piala Dunia ya. Iya. Kan kalau Messi pencetak gol terbanyak. Benar. Udah gitu kita per hari ini kita ngetek ngegolin lagi. Iya. Iya bisa gitu loh, menit Emang 60 seperti dimasukin langsung golin. Emang bukan orang itu mah. Ah, Messi. Iya. Emang bukan orang. alien. Nah, tapi kalau kita ngomongin Ronaldo, tentang asa Ronaldo, apalagi kan Portugal kan berhasil lolos kan. Ya. Porsi tukang gali. Portugal. Porsi tukang gali. Versi tukang galon, Porsi tukang galon. Orang Pakistan. Iya. versi Si Nadib. tukang Tegal. Tukang Tegal. Kita apa namanya? Kita akan ngomongin Ronaldo dan chance Ronaldo untuk mencetak sejarah lagi. Karena kan Ronaldo kan pas abis golin kemarin di Uzbekistan langsung teriak-teriakan tuh. Iya. I'm back. Anjay. I'm back kayak Terminator ya. I'll be back. Iya. I'll be back. Dia langsung teriak tuh, I'm back. Tapi tadi lawan Kolombia enggak gol. Yang golin sulit tim itu sulit. Gimana ya? Gue tuh kan kemarin ngajakin kita bikin konten Ronaldo kan karena kemarin Ronaldo, wih keren nih Ronaldo balik lagi kan. Iya. Tapi ngeliat tadi lawan Kolombia, Sepertinya lebih baik Ahmad Bustomi. Enggak. Tapi gini, kalau kita bicara mengenai Ronaldo, menarik nih karena chance-nya Ronaldo untuk dapetin Piala Dunia masih terbuka. Sangat terbuka. Meskipun lawannya di bagan yang harus dihadapi susah banget. Susah banget. Bagannya nih. Kroasia, kemungkinan abis lawan Kroasia Spanyol Spanyol atau lawan besarnya. Swiss ya kalau nggak salah. Ya pasti Spanyol sih itu kayaknya. Lawannya Spanyol. Oke. Abis itu ntar ada Amerika atau Belgia ya kan. Ini berarti Iya, dia ketemu Kroasia dulu ya. Kroasia dulu ketemu Modric Terus dulu di Biel. semifinalnya kemungkinan Jerman, Perancis gitu-gitulah. Jerman. Ya, ada Perancis tuh. ya. Ada Perancis, Tapi ada dia- Iya, grupnya grup susah itu. dan sini kan Tapi- ada Meksiko ya. Nah, Iya, Oh sorry tapi- Austria deh. Tapi Jadi- di kanan tuh bakal ya kalau final ideal berarti Portugal lawan Argentina bisa. nah, Iya. kemarin tuh gue ngobrol tuh mengenai konspirasi Piala Dunia. Iya benar. Kayaknya ya, kalaupun akan dibuat konspirasi, menurut kalian mungkin nggak akan ada partai final itu nanti Portugal lawan Argentina? Kalau gue Argentina ngerasa mungkin ke final. Enggak, tapi kalau susah kayak gitu kalau tuh Portugalnya. kayak drama banget gak sih kayak dibikin. Iya. Maksud gue Ya kan namanya kan konspirasi. Kalau kayak- konspirasi ya pasti dibuat dong. nggak, maksud gue jadi kayak drama banget dipaksain Ronaldo sama Messi ketemu di akhir tuh. Iya, Tapi dan nanti- di last dance-nya mereka Iya. soalnya. Pas sudah kelar itu tiba-tiba lagunya malu aku mau tapi Enggak dong, anjing. sangka-sangka Nah, lu- masa cinta itu? tak setia juga tak punya cinta. Masa yang main di Portugal Tommy Kurniawan. Tommy Tua banget anjir. Tommy Kurniawan. Enggak, tapi gue kurang agree ya kalau misalnya dengan gini deh Bang, dengan misalnya ya konspirasi itu misalnya ada gitu ya, Iya. dan Portugal dipaksakan buat masuk ke final dengan konsep bermain dia yang di fase grup. Gue selaku yang penonton lah, gue agak-agak kurang agree sih karena dia bakal berhadapan dengan tim-tim kuat lainnya yang menurut gue lebih deserve buat masuk final menurut gue. Di sini Contohnya Jerman. Swiss. Enggak, ternyata Swiss beda sebelah. Jerman, Prancis pun daya, kalau gue bilang ya, kita ngomongin daya juangnya menurut lu dah. Daya juang Kroasia sama Portugal tuh lebih ngehan Kroasia tau. Iya, iya. Kan? Maksud gue tuh gue ngeliat Portugal dan Kroasia di knockout yang 32 besar, Portugal bisa menang aja, segitu aja menurut gue udah wah banget.
Karena dari daya juang tuh lebih okean Kroasia kalau menurut gua. Iya. Kroasia secara squad nggak semewah dulu emang. Iya, tapi punya daya juang. Iya, benar. Gua ngerasa itu yang nggak ada di Portugal. Striker pun terbatas dia. Makanya gua rasa mungkin kalau lawan Kroasia ada chance tetap menang, tapi ya itu tetap balik lagi. Abis lawan Kroasia ini yang jadi masalah sebenarnya. Iya. Bilang ketemu. Makanya ini super berat sih. Bener. Portugal tuh. Dari bracket ini sampai ke final gue kalau seandainya dia bener-bener ke final ya, wah banget ini. Terlalu wah nih. Iya. Tapi kan sebenarnya gini loh, Portugal kalau kita ngomongin skuad kan. Ya. Secara skuad Portugal layak di final dong. Layak secara skuad. Secara squad ya. Dari sebelum Pildun mulai pun secara squad Portugal wah, cuma ngelihat perform mereka di fase grup. Benar. Sama seperti gue dulu ke Spanyol bang. Ngeliat Spanyol main di fase grup gue jadi kayak kurang gitu loh, kayak kurang gigit gitu loh maksud gue tuh bang. Benar sekali. Iya, tapi kan maksud gue kalau secara skuad ini tuh bukan final yang, kalaupun Portugal ketemu Argentina itu bukan final yang aneh, yang timpang. Enggak setimpang Prancis Kroasia, ngerti gak? Iya. Prancis Kroasia 2018. Setuju. Ya maksud gua Kroasia aja saat itu bisa masuk final kan, kita juga itu Kroasia ada duo maut. Iya, tapi kan Kroasia lagi-lagi daya juang. Iya kan Modric, waktu itu duo maut, ya kan paling siapa sih? Modric, Mandzukic ya. Mandzukic masih ada kan? Iya. Siapa lagi? Perisic. Tadic. Iya, maksud gua nama-nama yang kalaupun di ngomongin di skuad Piala Dunia itu tuh kayak masih banyak yang lebih wah gitu di saat itu. Kroasia gitu kan. emang gue rasa sih emang permainannya, cara mainnya yang lumayan bagus. Iya. Kalau gue Kroasia cara lebih ke daya juang sih bang. Iya. Bener-bener gila dia tuh. Bener. Iya maksud gua sama kayak Indonesia gak sih? Wih, langsung ke timnas terhebat di muka bumi. Gila, tapi ngeliat ini juga ada di bagannya si Portugal nih yang gede-gede ya. Itu ada Jerman, Prancis, Swedia, ada Kanada, ada Belanda, ada Maroko, Kroasia, Spanyol, Belgia, Amerika Serikat, di situ semua ngumpul Senegal. Gue ngejagoin Maroko sih. Di Belanda Maroko. Iya, boleh. Maroko tuh emang mainnya bagus sih. Bagus. Belanda jago sih, tapi gue rasa kurang. Kurang apa? Kenapa? Kan dia dijagoin sama semua orang kan. Iya. Belanda tuh di potensi juara dunia katanya. Kan soalnya ada ini orang yang menganalisa data itu. Benar. Dia kan udah berhasil di 3 edisi Piala Dunia. Edisi Piala Dunia kan. Dia bilang katanya Belanda akan juara di edisi ini. Cuma kan Belanda depannya siapa? Brobbey Gakpo. Kemarin yang sempat golin tuh. Iya, cuman kan tetap aja. Benar, makanya itu yang bikin ragu. Tapi kalau seandainya benar-benar sih ya menarik banget berarti. Gue sih jujur ya, ketimbang Belanda gue lebih mendingan Portugal di final sih. Gue mending Portugal. Mending Portugal, gue setuju. Emang apa itu penjajah anjing lu. Gak gitu. Portugal juga penjajah kita, Cek. Portugal sebagai juga sih. Tapi. Yang pertama lagi yang datang ke Indonesia ya, Portugis. Ya tapi misalnya nih kan Portugal di final. Rame itu kemarin karena sempat ada di edisinya The Simpsons. Oh iya. Emang ada. Gue belum sempat lihat tuh. Jadi gue lupa. Si konspirasi. Coba lu cari aja. Simpson edisi tahun berapa? Simpson itu memprediksi di final nanti Portugal ketemu Meksiko. Secara bagan memungkinkan. Memungkinkan. Ya kan? Meksiko di grup gila tau. Iya, tapi maksud juga secara bagan memungkinkan. Coba lu lihat di The Simpson edisi kapan? Dia tuh memprediksi kalau Portugal akan jadi juara 2026 dan ngelihat kemarin hari ini kita ngetek tuh Portugal harus imbang dan mereka dia harus jadi runner up kan. Bagannya harus jadi ada beda di bagan yang sama kan. Jadi bisa ketemu gitu. Iya. Nah, ada tuh. Ada kan di Simpson? Ada di 997. Tuh. Mereka 97. bilang Portugal versi Meksiko. Itu nge-refer ke tahun ini kata gitu. Yes. Kayak prediksi gitu loh. Tapi bakal ini gak sih kalau misalnya yang menang siapa gue di Simpson? Portugal. Iya. Ntar gue masih baca. Portugal. Jadi emang ada konspirasi-konspirasi yang cukup menarik mengenai prediksi Portugal di Piala Dunia menurut gue. Apalagi ya yang tadi gue bilang dari awal Portugal pun udah sebenarnya kan secara squad Portugal tuh udah masuk squad yang diunggulkan. Americano hijau. Maca Ci. Nah,
Tapi kalau dari squad gue sih totally agree sama lu banget. Sangat setuju gue dari squad tuh. Gila dari belakang, terutama tengahnya ya. Tengahnya luar biasa, back sayapnya pun wow, penyerangnya CR ya CR. dari bilang kan Ya, ya CR orang baik dia. Nah terus baik. tapi gue tuh masih agak Orang gemes baik kalau main bola. misalnya dia masih dengan permainan dia di fase grup. Ya kan kita nggak tahu ya, Iya. mungkin apakah nanti di fase knockout Bakal mainnya beda gitu. Ya kan kita nggak ada yang tahu gitu Lu kan. nyadar nggak di fase grup itu lu gak lihat potensinya Vitinha kayak di PSG? Ya. Beda. Iya kan? Beda cara main. Nah itu gue nggak paham padahal kan Ya pasti karena strategi pelatih lah. iya. Benar. Tapi maksud gue Vitinha beberapa kali ini nggak main satu pertandingan full kan? Dia Ya cuma- tadi ditarik diganti. di menit 60 kalau nggak salah. Makanya maksud gue tuh kayak gue nggak ngerti nih. Mungkin temen-temen yang nonton podcast ini bisa ini drop di kolom komentar apa sih salah satu penyebab Portugal tuh jadi agak ngedrop gitu loh. Padahal secara squad wow luar biasa. Benar. Gua ngeliat meme di apa namanya Instagram tweet ya, gambar gitu, ada kereta terus ada orang narik di atas tuh Messi, jadi Messi duduk di kereta semua bukan Messi Timnya sorry narik gitu. oh ya timnya tuh pada narik Iya. narik Messi, terus Mbappe itu keretanya kosong semua narik Mbappe di depan yang mimpin. Iya. Haaland narik sendirian di negara di bendera Iya, Norwegia. Iya. Nah, Ronaldo narik ke depan, cuman nggak ada yang didorong, nggak ada yang di kereta, cuman timnya ini nggak ngebantuin dorong, tapi dia malah berlawanan dorong, yang ngerti nggak lo? Si Iya. Ronaldo Iya, narik, betul, dianya betul. ngedorong ke belakang timnya. Tarik menarik lah. Iya, Satu jadi narik nggak sana, satu narik ketemu. sana. Ada meme kayak gitu, dan itu kan memang jadi permasalahan dari babak kualifikasi di babak pertama kan, yang Iya, pertandingan benar, pertama benar. waktu lawan Waktu Seri lawan mana? Maroko sih? Enggak, Oh, beda Maroko, jangan beda satu lagi grup. Mas. Beda grup Mas, ntar Mas Beda dia- grup. Beda Beda grup dong kan grup. Maroko gimana sih? Waktu itu lawan Kan sebentar. Uzbek menang, Haiti bukan Haiti. Bukan dong. Haiti ya. Haiti itu sama apa? Brazil ya? Lawan ini kan Kolombia. Uzbek, Mana? Lawan Kongo. Kongo, Dokter Kongo. Lawan Dokter Kongo. ya kan? Lawan Dokter Kongo kan seri itu dia. More matches. Iya. Udah nggak usah dicek lagi. Iya benar, Dokter Kongo. Seri satu sama ya? Itu kan Uzbek, yang Joao Kolombia. Neves yang ngeluarin statement itu. Iya kan? Jadinya ya kalau kita lihat emang bedanya Ronaldo sama Messi itu, Messi itu didukung sama semua timnya, Ronaldo tuh dimusuhin sama semua timnya. Kok bisa kayak gitu ya? Nggak Kok tahu. bisa kayak gitu ya? Nggak Maksud tahu gua gua. tuh. Tapi Nggak kan ngerti. kalau dilihat juga Portugal pun banyak pemain yang agak-agak begitu kan, agak-agak dibilang ego juga. Iya, tapi gimana ya ngomongnya kayak Seperti Bruno Fernandes. benar. Tapi cara ego tetap kalah dari CR gak sih? Iya. Dan Iya. Bruno kan mengakui dirinya tuh fans Ronaldo juga. Kemarin tuh ada 2 statement yang ini Ronaldo, gue lupa selain Joao Neves apa satu lagi? Bruno Bruno itu lagi. Bruno bener kan, tapi kan sebenarnya Bruno tuh berusaha buat ngeredam itu kan. Cuman tetap diramein juga. Iya benar. Cuman Bruno mah kan emang ininya Ronaldo lah dia. Dia kan ngaku fans Ronaldo, dan kemarin pas ngasis juga lumayan ini juga tuh yang di Uzbek dia. Iya. Ngasisnya cukup bagus lagi, keren. Dan finishingnya Ronaldo keren tuh gol. Gua suka tuh finishingnya gol keduanya. Gol Iya. kedua Ronaldo, nonton ingat nggak lo kayak yang lagu Uzbek yang diumpan sama Bruno. Set, terus dia langsung tendang gitu. Daripada gol yang pertama ya, gol pertama tuh kayak terlalu emang pasti gol lah itu mah. Kalau yang tinggal pertama, tap in doang. kalau yang kedua tuh anjir keren ya finishingnya. Ronaldo banget. Tapi gini deh. Kan Ronaldo tuh sekarang umur 41 tahun. 4-1. Iya. Anggaplah dia masih punya spirit yang sama sampai 5 tahun ke depan gitu loh. Iya. 4 tahun ke depan. Ada yang mungkin gak menurut kalian dia di umur 45 dia masih main Enggak lah. Fieldon. Kayak Mbagam sampai berapa sih lupa gue. Tapi kan nggak main di Piala Dunia Iya, manusianya. Mas. Itu main Jepang ada yang sampai 50 mas. Iya. Iya. Tapi nggak main Piala Dunia juga. Kayaknya mah gue ngerasa Ronaldo sampai 1000 gol aja abis itu udah sih kayaknya. Iya. Iya. Atau mau ya, ngejar itu doang. kemungkinan besar dia berhenti di kalau dapat juara dunia nih. Gue rasa dia meskipun belum 1000 akan berhenti sih. Berhenti. Kalau Piala Dunia ya. Kalau bener Piala Dunia nih, meskipun targetnya tinggal 20 gol lagi, Iya. kayaknya gue rasa dia akan langsung berhenti tuh.
nutup itu karir dengan Piala Dunia mah udah. Cakep sih sebenarnya. Ngapain lagi? Ya kalau menurut gue sih kita lihat aja lah ya nih nunggu apa yang akan terjadi. Portugal di babak knockout nih. Gue jujur gue sangat curious banget loh, sangat penasaran banget nih. Kira-kira bakal gimana nih Portugal nih, soalnya secara bagan dia susah bagan. Gue yakin bakal ada pembantaian sih bang. Kalau dari bagan sebelahnya, kita kan kalau bahas Portugal pasti bahas Argen kan. Argen lawan Tanjung Verde. Dan menurut gue itu kayaknya bakal terjadi pembantaian di situ emang menurut gue. Iya. Tanjung Verde kipernya pertahanannya kuat ya, gue setuju. Cuma kan ini tim yang nggak bisa ditebak sebenarnya. Iya. Sayangnya dia lawannya Argentina. Itu aja. Sayangnya lawannya Messi kan. Messi. Dia ngelawan yang agak Lautaro sosok. Martinez. Gitu, BTW gue kemarin kan abis nonton Argentina lawan apa sih terakhir tadi tuh? Jordan. Iya. Gue liat Alvarez yang palanya ketendang itu gila anjir. Oh iya, Alvareznya ini Atletico. Julian Atletico. Itu dia tuh lagi ini bang. Makanya kan penalti yang Lautaro Martinez nggolin tuh. Iya. Dia tuh terbang rendah, nyundul rendah gitu bang. Sama kaki dihabak anjir. Iya. Muka orang gila lu kata gue. Berdarah kan ya? Enggak berdarah. Oh shit. Cuma sakitnya. Darah dalam. Darah beku. Biru langsung jadi biru. Jadi avatar. Ngeri bener. Aduh. Tapi ya gimana nih menurut lo Har? Kita sebagai orang yang pakai jersey Portugal harus tetap optimis Har. Optimis. Tapi gue ngerasa karena permainannya kurang guys. Iya sih gue tadi ngeliat lawan Kolombia kayak aduh. Soalnya di Kolombia tuh greget sumpah mainnya. Iya. Kolombia juara grup kan? Iya. Juara grup karena emang tadi tuh game yang menurut gue ya jual beli serangan. Iya benar. Cuman dengan ekspektasi kita ngelihat Ronaldo kemarin Portugal bisa ngebantai 5-0 Uzbek kan. Iya. Kayak ekspektasi kita lebih. Iya gitu kayak bisa kali ini menang gitu kan. Cuman ya Uzbek ngebantai kita berapa waktu itu? Di mana di Alexis? Uzbek menang lawan kita kan? Pernah. Kita kena berapa sih 3-0? Ya banyak lah. Iya. Kita lawan Uzbek aja udah begitu, apalagi lawan Portugal guys. Enggak lah, kita tetap optimis lawan Portugal lah. Iya sih. Iya. Ngantuk lagi tiba-tiba gue. Gara-gara ada angin nih si Gamal anjing lagi naruh angin di sini. Sepoi-sepoi. Gerah bray. Jadi gerah gue. Nah, jadi ngantuk. Ini menurut apa ya? CR lagi. Dari omong kita, wah banyak lah sebelumnya lah. Menurut lu berdua nih, apakah CR masih tetap menjadi orang nomor 2 di dunia persepak bolaan? Karena kan nomor 1 pasti Trevor Chalobah kan. Gue pikir oleh Roman aja. Trevor Chalobah. Nomor 1 pasti Lionel Messi kan. Nomor 2 menurut kalian masih CR atau? Gini, kalau misalnya lu ngomongnya saat ini sih nggak tahu ya, Ronaldo emang udah bukan masanya udah ya, bisa juga udah habis. Cuman all time. Kalau all time sih menurut gua masih Messi Ronaldo tuh lu nggak bisa dipisahin Messi sama Ronaldo tuh. Messi Ronaldo ya udah mereka udah jadi, dia tuh kayak ini tahu, kayak Hyuga Subasa di SMP waktu SMP yang megang 2 gitu kan, 2 bendera yang juaranya berdua kan, udah itu. Iya benar. Mereka mah udah di puncak itu. Berarti 2 orang. 1 Messi, 1 Ronaldo, 3 Neymar. Ahmad Bustomi. Tiba-tiba Ahmad Bustomi mulu. Dia kayaknya referensi pemain Indonesianya Arema doang nih. Iya. Budi Sudarsono kan? Iya, Hamka Hamzah. Bungkusan mana Abu Bustomi Firman Nutina? Buku sama Bustomi. Firman Nutina kan kapten. Firman Nutina gimana? Tapi kan Alpart. Oke, lanjut kita mulai ke sini. Amat terlalu itu. Nah, ngomong ini Neymar, gila. Berarti gue hooknya boleh lah ya. Neymar lu nyadar gak Neymar kaki bengkok? Iya, kasihan banget. Polio ya dia? Bukan. Oh bukan. Yang kiri doang ya, itu kiri doang. Beri. Kenapa emang? Itu ACL plus ankle. Plus itu. Buset. Jadi kakinya tuh kayak agak gini. Kayak kaki kijang. Enggak lihat dia diri aja kayak ngilu gitu, kasihan. Iya. Dan enggak itu gara main atau gara-gara cedera mulu. Jadi kakinya tuh seakan-akan tuh kakinya tuh udah gak kuat nopang badan dia. Padahal emang enggak. Iya. Ngapain masih dipaksa ya? Itu dia makanya. Kasian banget. Neymar emang gara-gara rakyatnya aja tuh kemarin minta-minta Itu Ancelotti milih dia tuh benar-benar pure buat dia hadir aja, bukan buat strategi. Iya, terus dia mainin dia di game terakhir cuma buat itu doang udah. Buat ini nyenengin rakyat Brazil aja itu.
Nggak masuk strategi Yang dia. harus dikorbankan Joao Pedro kasihan. Iya, Joe Pedro bagus itu kalau Igor Jesus tetap Igor di- Jesus. Tapi katanya terakhir kan Igor Jesus dimainin kurang. Iya makanya Kayaknya Igor Jesus mending Joao Pedro, dipertahanin instead of Joao Pedro tuh. Bener. Agak Joao Pedro gimana? Paqueta lebih sama versatil. Paqueta. Paqueta. tengahnya. Paqueta oke. Nah, menurut lu nih, berat dengan Neymar, kita bahas Neymar deh. Nih kan Brasil masuk nih ke babak 32 besar. Lawannya Mungkin lu- Jepang. Ya lawan Jepang itu nanti mungkin bisa jadi ke 16, 8, 4 Yap. atau mungkin bisa ketemu di semifinal atau mungkin bisa masuk final juga. Hmm. Nah, menurut lu seberapa besar kans Neymar buat main? Gue pikir udah nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Gua pikir nggak Lawan ada. Jepang ya? Nggak Iya, mungkin. apalagi Kalau lawan Jepang nggak mungkin sih Jepang karena sangat ngotot. karena Pasti- kemarin kalah kan lawan Jepang Brasil. Iya. Di ini Yang pas Yang- ini uji coba coba bener. Coba. kalah sama Jepang. Jadi Jepang di- tuh segitu ngototnya. nggak Group mungkin stage tuh- main-main. Seri ya? Grup stage. Enggak, sorry beda. Beda sorry. beda. Kan beda Beda. Jepang grup. ketemu grup. Belanda ya, sorry salah. Bener. Kan beda grup. Pinggang gue lagi Enggak sakit maksud gua sih Brazil lawan Jepang mah emang udah ada apa namanya? Track record kalah. Jadi Ancelotti juga nggak mungkin main-main Iya, gitu. Bener. kalau nggak salah itu di 2002 di Kapten Subatsaro tuh Jepang Lawan ini apa namanya? Santana. Santana. Enggak tapi serius. Pelatihnya Roberto lagi Roberto Hongo. Hongo. Lu bayangin deh, misalnya Jepang tuh kan larinya luar biasa kencang ya, Daizen Maeda, terus Ueda gitu-gitu. Cuma ngomongin lari. Nakamura Sekarang mereka udah bisa nyundul guys. nyundul. Nyundulnya bagus Si guys. apa Ueda Ueda tuh nyundulnya oke. Itu aneh main Jepang sekecil itu lawan orang tinggi-tinggi tapi dia golnya nyundul. Lompat ya. Nah, Aneh Cek. maksud gue gini. Maksud gue berarti misalnya Neymar dipaksa banget untuk main dengan alasan komersil misalnya. Hmm. Dipaksa untuk lawan Jepang. Anjir gue ngebayangin tuh kakinya gimana tuh. Tapi Nggak bisa dimainin di Bisa. menit 92 tapi Iya, 92. 92 tapi tambahan Sembil- waktunya 1 menit. Kagak. nggak main. Kayak ini, kayak apa? Baru masuk. Beckham, kayak Beckham. Beckham. Kayak Beckham. Prit. Ya. Kalau gak ini dia masuk 4 hydration break dong terus keluar lagi. Iya. Gue tuh kayak kasihan ngeliatnya bang. Maksud gue tuh Kasihan. masih muda dia baik dia. Ih, Tapi Baik deh, baik. tapi ya Baik deh, itu makanya gaya hidupnya dia juga kurang dan kan Iya. kan gue kan mana habis cedera nih. Terus TikTok gue tuh banyak cedera gitu termasuk ada videonya Neymar pas lagi recovery ACL. Buset sampai teriak-teriak tuh. benar. Iya Sampai lah. gitu. Ada kecoa. Ada kecoa. Lu bayangin Ada kecoa dia. gila Lucu banget. Engkel pernah kena, ACL kena, Robert otot betis pernah. Iya. Gila semua Gila, dicobain sama dia. Emang fetisnya cedera tahu dia. Iya. Fetisnya cedera. Emang fetis aja itu mah Neymar mah. Emang cedera mah. Kayak Neymar posisi kamu apa? Ya posisinya di ICU lah. Di IGD boleh di IGD. Maka di ruang UKS. Neymar tuh gak pernah jadi sebuah yang terbaik gitu. Belum Iya. juara enggak kan. Kayak jadi yang ketiga aja paling jauh ya. Iya. Iya. Perunggu Maul nih. Perunggu. Maul. Doang udah. Ildo. Iya gak jadi apa-apa. Enggak. Kasihan juga. Tapi sayang banget. Orang tuh pada bilang he is the last Jogo Bonito. Enggak. Jago. Iya. Gimana ya? Ya buat Iya. apa? Iya buat apa? Buat apa gelar itu? Kalau Gelar itu cedera kan juga. Iya. Namanya juga pemain-pemain yang penganut Jogo Bonito udah pasti gaya hidupnya jelek. Iya. Iya gue setuju banget. Siapa Ah. coba Ronaldinho jelek, Roberto Carlos. Robinho hancur, Ronaldo apalagi. Maksud gua emang orang-orang yang megang apa namanya? Sokrates. Sokrates zaman baheula tuh itu Sokrates yang tua anjir. Dia kan belum ada Jogo Bonito itu mah. Mainnya masih kick and rush. Iya, maksud gua kayaknya emang kalau orang-orang Jogo Bonito kan karena kan banyak yang bilang orang-orang Brazil yang Jogo Bonito itu orang-orang Brazil dari kalangan miskin. Oh iya Emang, kah? benar. Iya, Betul, jadi gua baru tahu itu. kalangan miskin, Yang main bola yang terus, jago. jago, dapat duit dari klub Iya. karena gitu lagi. karena tadinya miskin dapat duit banyak langsung pesta-pesta. Oh. Nah, orang-orang kaya Brazil yang orang-orang kayanya yang main bola tuh kayak kakak. Kakak. Iya. Jadi dia tuh emang Oh Bruno Guimares orang kaya berarti kayak gitu-gitu ya. Iya. BTW ngomongin soal ekonomi Brazil nih bang. Lu tahu isu Rapinya nggak? Tahu yang Kenapa? bangkrut Bangkrut bang. si, Ternyata gara-gara duitnya duitnya dipakai ditilap bokapnya. bapaknya. Iya. kayak Pogba juga ya. Sekarang masih main Iya. di Barcelona BTW. Rapinya. Iya, maksud gua kayak kasusnya Pogba gitu. Iya. Duitnya dipakai keluarga kan. Dipakai keluarga untuk beli apa? Mansion. Terus
mentionnya kemana? 80% angus duitnya. 80% penghasilannya dipegang bapaknya. Hilang. Iya. Miskin bangkrut, cabut dari Piala Dunia. Oh cabut Kemana? kemana? Ya mungkin ngurusin ke notaris kali nggak tahu gua. Oh Rapinya Lapor ke polsek kali dia. itu lagi bagus-bagus kali dia. Tapi kan Iya. di Barca masih main kan? Masih. Ya udah berarti Tapi habis lumayan ini. ngaruh harusnya kayak gitu-gitu tuh. Iya, Kayak maksudnya- Adriano, tau gak sih kayak kasus Adriano? Iya bisa Yang jadi sih. mengaruhi itu keluarga tuh. Iya. Tapi kayaknya sih dia bisa cabut lah. Kayak apa namanya? Karena kan dia masih main kan di Barca. Masih main Ya dan udah. masih bagus ya. Gua duit nggak gua kasih lu lagi gitu, udah buat gua Nih. aja Iya. nih. Jadi isu ekonomi Rapinya itu berpusat pada rumor yang menyebutkan bahwa ia mengalami krisis finansial akibat sang ayah yang diduga menguasai 80% hak citra atau image right dan pendapatannya tanpa sepengetahuan Rapinya. Kok bisa gitu loh? 80%. 80% berarti kalau dari cepet dia Rapinya cuma dapat 20.000. Iya. Gila kata Ya, gue anjir. mungkin pertamanya dia percaya aja sama ayahnya, tapi ya dijadiin manfaatin. Iya emang orang Kan- Brazil ya berarti. Iya, orang berarti- Penyakit Brazil. orang Brazil lah berarti emang ini mah. Kayak gitu-gitu semuanya. Kalau nggak judi apa foya-foya, Minum-minum, minum-minum. Main Itu kan sama- dance, Ronaldinho tuh, party. iya Ronaldinho kan sempat ke beberapa kali ke klub malam kan? Iya kan siapa yang ngomong? Pelatih Milan yang siapa? kesel Ancelotti sama dia. atau siapa? Apa sih Yang mana? ya pokoknya kesel karena dia bilang ini pemain pesta mulu. Iya. Karena datangnya telat. Ya, Sekalinya datang pagi dia malah makin bete karena dia Dia pasti nggak habis tidur. begadang. Iya. Iya. Siapa ya dia yang ngomong tuh lupa. Termasuk Ronaldo Nazario juga kan Iya. masalah dia di berat badan kan karena terlalu banyak ini kan, Iya. terlalu banyak Minum-minum. minum-minum. Meskipun Ronaldo emang karena pemain terbaik di muka bumi kali ya Ronaldo Nazario ya. Nazario. Iya gua pernah ngerasa terakhir. ya. Karena waktu di berat badannya 90 atau 80 masih bisa gocek-gocek. yang dia bilang, "Udah lu pengen gua main bagus apa pengen gua ngecetak gol?" Kalau nggak salah waktu Milan deh dia ngomong sama Ancelotti atau sama siapa gitu. "Lu mau gua nyetak gol apa gua pengen main bagus? Kalau mau menyetak gol mah diem aja." Dia babak kedua main beneran golin 2 langsung. Iya. Emang aneh orang itu mah. Lu gak usah takut sama berat badan gua. Lu pengen gua main bagus apa mencetak gol kata dia. Mencetak gol lah. Ya udah mencetak gol. Tetap golin emang ajaib aja sih kalau Ronaldo Bener-bener 9. ajaib, terlalu ajaib. Tapi kalau gaya hidup tuh kan sama-sama ya sebenarnya. Samba Eropa kan Portugal tuh. Gaya hidupnya Ronaldo BTW gila ya. Sehat bener ya. Tapi dia berbanding terbalik sih. Ya, Dia kalau bener-bener Ronaldo gak ada mah, tato, terus pro Palestine, terus gaya hidupnya sehat. apa urusannya bro Palestina hidup sehat aja. Aneh banget. Ini berarti apa rohaninya Dia bagus. vegan. Dia vegan. Aneh banget. Gue sempet nonton tuh makanan kesukaan Ronaldo tuh aneh-aneh makanannya. Iya yang Evra gak suka kan. Iya, Evra main ke rumahnya terus balik. Karena makanan rumah Ronaldo katanya gak enak. gak enak. Dia tuh sampai maksud gue kan ada pemain yang kayak lu kalau udah di rumah ya udahlah makannya normal-normal aja, kayak waktu itu gue pernah lihat Vitinya main ke Mesir ya udah makan makanan Mesir oke-oke aja gitu loh. Iya, CR tuh bener-bener dia pulang ke rumah dia makanannya masih kayak makanan di tempat latihan. Kagak ada ke rumah. Kenapa lu bang? Ngantuk. Angin. Nggak, kata gue kira maksud gue di rumahnya nggak ada gitu makan-makan kayak burger gitu kagak ada. Jadi nggak ada. Mas. fish and chips yang plain. Nggak ada. Iya plain nih. Iya, terus Salad, jagung, salad, salad. Kagak ada mie tek-tek gitu. Iya betek-tek kayak enak padahal tuh. Nasi Padang gitu kagak ada. Iya. Dia. Emang gaya hidupnya, terus ambisinya Ronaldo tuh gila. Patut diacungi jempol sih. Benar, sampai umur segini dia tetap fit. Iya. Itu udah prestasi sih. Kita bisa udahan gak sih? Udah lu ngantuk banget ya? Ngantuk dan maghrib. Azan. Oke lah. Oke. Iya gitu ya teman-teman Kita tutup dengan Klubnya Ronaldo aja. Klub Ronaldo. Klubnya Ronaldo aja. Oke. Cukup kan klubnya Ronaldo mah. Oh cukup. Ya udah. Cukup. Kalau gitu tutup mal. Oke. Siapa mau duluan berarti gue duluan ya? Iyalah. Iya. Oke. Oke teman-teman, mungkin untuk kali ini itu aja dari kita. Masa gitu? Gue ngeblank juga. Belibet. Oke teman-teman, nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya pamit, saya Gamal Nasr, asik. Gak mau. Saya Aceh Lisbon. Anjing. Gua Hari Madrid. Jika di MU ya, padahal dia pernah di MU ya. Gak mau. Oke, kita pamit dulu. Jangan lupa follow IG kami, terus TikTok dan juga subscribe. Iya jangan lupa komen kalau kita lagi konten. Ya kalian pasti suka lihat
dengan baju Arsenal itu. Iya. Dadah.